Halo semua, di video kali ini kita akan bahas negara Swedia. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Swedia adalah sebuah negara Nordik yang terletak di wilayah Skandinavia di Eropa Utara. Negara ini berbatasan dengan Norwegia di barat dan Finlandia di timur laut. Selain itu, Swedia juga dapat terhubung dengan negara Denmark melalui sebuah jembatan terowongan melewati wilayah Øresund. Seperti di negara Nordik lainnya, Swedia juga menerapkan sistem jaminan sosial Nordik yang menyediakan layanan kesehatan universal dan pendidikan tinggi untuk warga negaranya. Kesejahteraan sosial yang diberikan oleh negara ini pun turut memberikan kontribusi besar terhadap kualitas hidup yang tinggi di Swedia. Masyarakat Swedia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk lajang tertinggi di dunia. Pasalnya, budaya masyarakat Swedia sangat mengedepankan kemandirian yang berpegang teguh pada diri mereka sendiri, sehingga orang Swedia seringkali menghindari istilah kencan atau pacaran. Selain itu, dedikasi yang kuat terhadap kesetaraan gender juga menyebabkan banyak orang Swedia menjauhi gagasan tradisional tentang kencan dan pernikahan, karena mereka lebih memilih untuk sekadar berteman satu sama lain. Dengan luas 450.295 km persegi, Swedia adalah negara Nordik terbesar dan negara terbesar kelima di Eropa. Namun tahukah Anda, lebih dari setengah wilayah geografis negara ini adalah hutan. Separuh lahan hutan dimiliki oleh perorangan, sedangkan separuh sisanya dimiliki oleh perusahaan swasta. Jumlah penduduk Swedia saat ini berkisar 10.661.210 jiwa, update pertanggal 18 April 2024. Agama Kristen adalah agama dominan di Swedia, yang dianut 63% dari total keseluruhan penduduk. Di sini juga terdapat penduduk yang tidak beragama sekitar 27%. Secara resmi, Swedia adalah negara monarki konstitusional, yang dikenal sebagai Kerajaan Swedia. Meskipun di negara ini ada seorang raja, namun kekuatan politik sebenarnya terletak pada sistem parlementer. Ada banyak hal yang mendefinisikan budaya Swedia, dan salah satu yang paling dikenal dari negara ini adalah tingkat kesetaraan gender yang tinggi, yang diterapkan pada hampir setiap aspek kehidupan di Swedia, termasuk kesetaraan dalam kehidupan kerja, kesetaraan dalam hukum dan politik, peran dalam perawatan anak, dan kesetaraan dalam pendidikan. Masyarakat Swedia adalah orang yang sangat peduli terhadap lingkungan. Keberlanjutan adalah nilai-nilai Swedia, dan semua orang di sini sangat pandai mendaur ulang. Daripada selalu membeli barang baru, seperti furnitur atau pakaian baru, orang Swedia seringkali membeli dan menjual barang bekas mereka. Pada bulan-bulan hangat, ada banyak pasar loak yang dikenal sebagai loppisar dan ada juga situs web seperti Tradera, tempat orang menjual barang bekas secara online. Ibu kota Swedia adalah Stockholm, yang juga merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat di Eropa. Inilah gambar serta warna untuk bendera negara Swedia. Dari warisan Viking hingga inovasi modern, Swedia adalah negara yang memadukan masa lalu dan masa kini dengan sempurna. Dan tahukah Anda, Swedia adalah tempat lahirnya alat pacu jantung, mouse komputer, bahkan Spotify dan H&M. Berkat garis lintang utara Swedia, negara ini berpindah dari satu ujung spektrum siang hari ke ujung lainnya dalam waktu satu musim. Pada puncak musim panas, beberapa wilayah di Swedia, terutama yang berada di atas lingkaran Arktik, mengalami fenomena yang disebut matahari tengah malam. Ini adalah saat matahari tidak sepenuhnya tenggelam di bawah cakrawala, sehingga menciptakan malam tampak seperti siang. Uang tunai bukanlah sesuatu yang umum di Swedia. Pasalnya, hampir semua toko dan restoran di Swedia sama sekali tidak menerima pembayaran dengan uang tunai. Dan hanya beberapa mesin penjual otomatis saja yang menerima pembayaran dengan uang tunai. Selama Perang Dunia Kedua, Swedia berhasil mempertahankan netralitasnya, meskipun negara-negara di sekitarnya terlibat dalam konflik tersebut. Saat itu, Swedia memilih untuk tidak bergabung dengan blok sekutu maupun poros.
Keputusan untuk tetap netral dalam perang itu pun diambil, guna menghindari invasi dan kerusakan yang mungkin terjadi akibat konflik yang meluas di Eropa. Namun meskipun Swedia tetap netral, akan tetapi Swedia tetap terlibat dalam perdagangan dengan kedua belah pihak, yang juga turut menyediakan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang terkena dampak perang, dan memberikan suaka kepada banyak pengungsi politik. Pada tahun 2006, Swedia adalah negara yang paling dermawan di dunia, terutama dalam hal bantuan luar negeri dan kontribusi kemanusiaan internasional. Swedia memiliki tradisi yang panjang dalam memberikan bantuan pembangunan dan kemanusiaan ke negara-negara miskin, serta dukungan terhadap organisasi-organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dana Moneter Internasional. Swedia adalah negara yang memiliki standar hidup tertinggi di dunia. Selain dikenal dengan layanan kesehatan dan pendidikan perguruan tinggi gratisnya, tingkat pengangguran di negara ini juga sangat tergolong rendah. Sistem kesejahteraan yang sangat maju di negara ini pun telah menunjukkan bahwa Swedia adalah salah satu harapan hidup terpanjang di dunia. Swedia adalah salah satu negara dengan PDB per kapita tertinggi di dunia. Pasalnya, negara ini memiliki kebijakan ekonomi terbuka yang tergantung pada ekspor, seperti produk-produk engineering. Selain itu, Swedia juga memiliki sektor teknik yang kuat dan berkembang, yang mencakup berbagai industri seperti teknologi informasi, telekomunikasi, manufaktur mesin, otomotif, teknologi medis, dan energi terbarukan. Dan saat ini, Swedia juga masuk dalam 10 besar negara pengekspor senjata terbesar di dunia. Swedia adalah negara paling hijau di dunia. Pasalnya, pertanian di Swedia telah menerapkan praktik berkelanjutan untuk meminimalkan dampak lingkungan dan menjadikannya salah satu industri pertanian paling berkelanjutan di dunia. Pertanian organik dianjurkan dengan fokus pada pengurangan penggunaan bahan kimia dan peningkatan keanekaragaman hayati. Petani Swedia juga menganut teknik inovatif seperti pertanian presisi, wanatani, dan rotasi tanaman berkelanjutan untuk memastikan pertanian selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan PBB. Swedia memiliki kebijakan parental leave alias cuti orang tua selama 480 hari atau setara dengan 16 bulan untuk setiap anak yang lahir. Adapun jumlah hari cuti tersebut dapat dibagi rata oleh ibu atau ayah masing-masing menjadi 240 hari. Sementara orang tua tunggal berhak untuk mendapatkan cuti selama 480 hari penuh. Fika atau yang kita kenal dengan ngopi, atau juga coffee break, adalah sebuah tradisi yang sangat mendalam bagi masyarakat Swedia. Banyak orang Swedia yang percaya bahwa mendedikasikan waktu untuk fika setiap hari adalah suatu keharusan. Bagi mereka, sangatlah begitu penting untuk menyediakan waktu bagi teman dan rekan kerja, untuk berbagi secangkir kopi dan cemilan sambil bercerita ria. Bagi orang Swedia, fika merupakan ritual yang wajib dilakukan setiap hari, dan fika biasanya dilakukan lebih dari 2 orang, bukan sendiri. Rusa kutub adalah hewan yang paling populer di Swedia, dan mereka sering disebut sebagai Raja Hutan Swedia. Setiap tahun, lebih dari sekitar 100.000 ekor rusa kutub diburu pada saat musim gugur. Namun pada saat yang sama juga, jumlah rusa kutub yang lahir bisa sebanding dengan yang diburu. Meskipun rusa kutub adalah hewan kebanggaan nasional Swedia, tetapi rusa kutub juga menjadi makanan populer di Swedia pada musim tertentu. Abad ke-18 adalah periode kejayaan ekonomi dan kebudayaan di Swedia, dengan pertumbuhan industri dan perdagangan yang signifikan. Stockholm, ibu kota Swedia, telah menjadi pusat keuangan dan budaya yang penting di Eropa Utara. Dan pada abad ke-19, Swedia pun mengalami transformasi dari negara agraris menjadi negara industri. Pertumbuhan ekonomi yang pesat, bersama dengan pembangunan sistem kesejahteraan yang kuat, telah menjadikan Swedia salah satu negara terkaya di dunia. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari negara Swedia. Jika Anda tahu lebih banyak tentang negara ini, jangan ragu-ragu untuk berkomentar di bawah ini. Terima kasih yang sudah menonton, dan sampai jumpa di negara berikutnya.